warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Apa hari kabar Bu ini, Bu? Yuni? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Ya. alhamdulillah baik juga. Bu Ya, Latifa, apa nih rencana pertemuan kita pagi ini? gini Bu, saya ingin eh, dibantu curhat ya, teman curhat. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Saya saat ini menghadapi siswa yang baru memasuki kelompok A itu tahun ini. Jadi yang lain kelompok A itu dari awal tahun ajaran, ini dari semester 2. Nah, satu siswa ini lumayan sedikit mengganggu juga karena selalu ingin mendapat perhatian dari gurunya gitu, Bu. Oke. Jadi tujuannya apa nih, Bu, dari pertemuan kita, dari pembicaraan kita hari ini? Oh iya, jadi ingin siswa ini, murid ini ketika ada kegiatan tuh ikut bersama teman-teman yang lainnya. Jadi nggak hanya dia sendiri mau belajar sendiri, mengambil media sendiri semaunya dia, tapi mau supaya siswa ini mengikuti kegiatan sebagaimana teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Oke. Nah, tadi kan tujuan Ibu ingin murid Ibu itu mengikuti seluruh kegiatan bersama temannya yang lain gitu ya, Bu ya. Nah, jadi dia Iya. itu tidak belajar sendiri begitu. Bisa dideskripsikan nggak, Bu, nih kegiatan-kegiatan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh anak itu? Gini ya Bu, jadi si anak ini bermain, belajarnya itu masuk kelas karena mungkin usia ya Bu ya. Jadi ketika masuk kelas tuh langsung lihat mainan. Nah, ada yang terlihat karena kan mainan nggak boleh disimpan tertutup ya, harus terlihat. Ketika melihat permainan yang menarik bagi dia itu jadi inginnya itu aja kegiatannya. Ya, kan misalnya LKS tuh dia acuh Bu, acuh. Jadi nggak mau bilangnya kadang kalau ada satu kegiatan untuk yang lain, ayo Faro, ini kegiatan yang punya Faro udah diberi nama, nggak mau. Dia bilangnya nggak mau gitu, selalu bilang nggak mau. Jadi maunya yang itu, misalnya bermain puzzle sendiri gitu, ambil sendiri puzzle-nya. Sementara kan teman-teman yang lain nanti kalau melihat Faro itu suka ada yang ikut gitu. Oke. Nah, Mengganggu. ya, dari kegiatan tersebut nih Bu, kalau idealnya menurut Ibu yang bagus itu kegiatan seperti apa sih Bu? Eh, Gini ya Bu, saya kan baru belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ingin saya terapkan itu sekaligus memfasilitasi pembelajaran, kegiatan pembelajaran juga untuk anak yang ini gitu. Apakah harus pisah sendiri gitu? Karena ini dia memang bukan tidak ada teman, tapi karena posisinya dia mau sendiri gitu belajarnya, apakah harus terpisah dia sendiri sementara kegiatan yang lain itu sama-sama gitu dengan teman yang lain. Jadi gimana bagusnya ya Bu ya, kalau untuk satu ini sebetulnya satu tapi lumayan mengganggu juga gitu untuk yang lainnya. Oke. Jadi nggak fokus. Oke. Tadi Ibu mengatakan nih, Ibu akan mencoba untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu? Nah, boleh nggak Ibu katakan atau Ibu ceritakan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu terapkan? Eh, jadi gini Bu, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan sesuai minat. Nah, kebetulan yang saya lihat dari keseharian, satu siswa ini yang Faro ini tuh suka dengan visual. Jadi sepertinya kalau melihat sesuatu yang menarik itu dia mau ikut terlibat, mau bermain, mau mengikuti kegiatan. Jadi untuk yang lainnya mungkin bisa ada yang berupa
audio visual, kemudian audio saja. Tapi untuk yang Faro ini khusus satu ini untuk satu kegiatan yang harus menarik itu berupa visual ya, supaya menarik, supaya mau mengikuti kegiatan. Itu mungkin Ibu yang saya bayangkan ini ya. Dari kegiatan visual nih Bu ya, dari kegiatan visual yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu berikan kepada anak, boleh gak Bu diceritakan kegiatannya seperti apa yang lebih spesifiknya begitu Bu? Baik, karena suka hal-hal yang menarik, mungkin dari gambar-gambar disediakan, jadi lebih banyak media gitu Bu ya yang disediakan. Kemudian tidak hanya puzzle dan balok yang berwarna-warna itu dia suka, tapi ada LKS mungkin ya, lembar kerja dia itu khusus beda, lebih di menarik mungkin ya, gambarnya ditambah ornamen-ornamen apa mungkin seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan nih. Iya. Nah, setelah melihat ini nih Bu, rencana Ibu nih ke depannya akan seperti apa nih Bu? Kalau rencana mungkin ya seperti tadi ya Bu, diceritakan tentang penerapan berdiferensiasi itu. Jadi membuat media, dari media membuat berbagai macamnya itu lebih ke menambah gambar-gambar menarik, menambah. Jadi kalau menggunakan warna itu harus menggunakan warna-warna yang menarik gitu. Mungkin itu ya. Jadi yang menarik bisa Bu ya. Oke. Nah, apa nih strategi yang akan Ibu lakukan nih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Harusnya segera ya Bu ya. Mungkin karena mau libur Ramadan, mungkin bulan depan Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana ini. Ya, bulan depan. Saya harus rencanakan dulu, harus menyusun dulu. Oke. Kalau strateginya gimana nih Bu? Sepertinya untuk di kelas saya akan dibuat kelompok kecil, jadi dibagi-bagi siswa mana yang sudah bisa mandiri mengerjakan kegiatannya, kemudian ada yang masih harus dibantu, dan satu lagi mungkin kelompok yang lebih sedikit, lebih kecil lagi, kelompok yang benar-benar butuh bantuan sepenuhnya mungkin gitu Ibu. Oke. Nih, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ini akan dilaksanakan untuk bulan depan ya Bu ya. Nah, iya, Bu. Kalau untuk target nih Bu, kita melihat target nih, kapan nih Ibu targetnya supaya anak tersebut bisa berubah gitu, jadi dapat mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan gitu. Mudah-mudahan 1 bulan sudah bisa terrealisasi ya, anak tersebut mau mengikuti segala kegiatan dengan media yang tersedia beragam dan menarik itu. Mudah-mudahan 1 bulan sudah tercapai Bu. 1 bulan ya Bu ya. Nih, siapa nih Bu yang dapat membantu Ibu nih Bu untuk menjaga komitmen ini? Kalau yang mau bantu saya akan minta bantuan rekan sejawat yang guru pendamping saya. Ya, yang terdekat. Oke. Bu Latifah nih, untuk kita mengetahui bahwa sudah ada progres nih dari rencana-rencana yang sudah akan Ibu lakukan kepada anak, gimana nih Bu tindak lanjutnya? Baik, untuk tindak lanjut, setelah terlihat ada peningkatan ya dari siswa satu ini, saya akan memberikan reward untuk dia khususnya, karena mungkin akan berharga bagi dia dan dia akan lebih mengikuti seluruh kegiatan dengan senang. Dan dari ya lumayan lah untuk dapat reward dulu mungkin bisa, tapi bisa mengikuti kegiatan dengan penuh dengan menyenangkan gitu Bu. Ya. Oke Bu Latifah, terima kasih nih atas waktunya hari ini. Saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu ya Ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi
tujuannya Ibu ingin murid itu mengikuti ya Bu ya, satu orang saja kan itu mengikuti seluruh kegiatan yang diikuti oleh temannya yang lain. Kemudian anak tersebut tidak belajar sendiri, jadi lebih ke bergabung gitu ya, bekerja sama itu dengan yang lainnya. Kemudian tadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, kemudian melihat kebutuhan belajar anak dari minatnya, betul ya Bu? Dari minatnya, kemudian Ibu akan menciptakan pembelajaran lebih kepada visual, kemudian audio visual dan atau audio saja. Namun khusus anak tersebut Ibu akan lebih membuat pembelajaran yang visual ya Bu ya, seperti gambar-gambar yang menarik. Kemudian Ibu akan menyediakan media yang lebih banyak gitu ya untuk anak tersebut. Kemudian untuk penerapannya nih Ibu juga strateginya akan melakukan dengan kelompok-kelompok kecil gitu, begitu ya Bu ya, kelompok kecil, anak dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil supaya kita mengetahui kemajuan atau progres dari anak tersebut. Nah, untuk 1 bulan nih Ibu akan menerapkan dan dibantu oleh rekan sejawat atau guru pendamping ya Bu ya. Nah, semoga Bu Latifah semua rencana yang Ibu akan lakukan dapat berhasil. Semoga anak atau murid yang Ibu tadi ingin perbaiki supaya dapat mengikuti seluruh kegiatan dapat berhasil. Terima kasih Bu Latifah ya atas coaching hari ini. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.